Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Patah-Patah alias Kelompok kita akan mempresentasikan tugas makalah statistik dengan judul Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kriminalitas di 34 Provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2023. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Nafiliani Arubunga. Saya Stefania Claudia Bisa Pinto. Saya Nekavinda Floresita Baum. Saya Intan Florida Mengga. Dan saya Julio Danielekon Senobua. Dan saya Fili Koen. Dari tugas makalah ini, kami akan menjelaskan secara singkat terhadap pengaruh tingkat pengangguran di Indonesia. Pengangguran masih menjadi masalah besar di Indonesia karena pertumbuhan jumlah angkatan kerja lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat kehilangan sumber pendapat sehingga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Identifikasi masalah. Tingkat pengangguran berbeda pada setiap provinsi. Tingkat kriminalitas juga berbeda antar provinsi. Belum diketahui secara pasti apakah pengangguran berpengaruh terhadap kriminalitas. Perbedaan kondisi sosial dan ekonomi setiap provinsi diduga memengaruhi hubungan kedua variabel tersebut. Diperlukan penelitian empiris menggunakan data seluruh provinsi di Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Pembatasan masalah. Penelitian hanya membahas pengaruh tingkat pengangguran terbuka atau dalam kurung TPT terhadap tingkat kriminalitas menggunakan data sekunder tahun 2023 pada 34 provinsi di Indonesia. Perumusan masalah. 1. Bagaimana kondisi tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2023? 2. Bagaimana kondisi tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2023? 3. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kriminalitas? 4. Seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terhadap kriminalitas? Tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan tingkat pengangguran. 2. Mendeskripsikan tingkat kriminalitas. 3. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kriminalitas. 4. Mengetahui besarnya pengaruh tersebut pada 34 provinsi di Indonesia di tahun 2023. Bab 2. Kerangka teoritik dan hipotesis penelitian. 1. Deskripsi teoritis. Ini menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar penelitian. Yang pertama, tingkat kriminalitas atau Y dijelaskan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial. Penelitian penggunaan teori pilihan rasional atau Gary Becker yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Yang kedua, tingkat pengangguran atau X dijelaskan sebagai kondisi seseorang yang belum memperoleh pekerjaan meskipun ingin bekerja. Penelitian menggunakan teori frustasi atau agresi yang menjelaskan bahwa kehilangan pekerjaan dapat menimbulkan tekanan psikologis sehingga meningkatkan peluang munculnya perilaku penyimpangannya. Kerangka berpikir menjalankan alur hubungan antar variabel. Pengangguran menyebabkan hilangnya pendapatan sehingga munculnya tekanan ekonomi dan psikologi. Tekanan tersebut dapat mendorong seorang melakukan tindak kriminal. Dengan demikian, variabel bebas dalam kurung pengangguran diduga memengaruhi variabel terikat kriminalitas. Hipotesis penelitian terdiri di atas WHO. Tidak terdapat pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kriminalitas. Kedua, AI. Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas. Hipotesis ini nantinya diuji menggunakan analisis regresi linear sederhana. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif karena data yang dianalisis berupa angka dan bertujuan menguji hubungan antar variabel menggunakan metode statistik. Desain penelitian. Desain penelitian berupa studi korelasional menggunakan data sekunder untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengangguran dan kriminalitas di Indonesia tahun 2023. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh provinsi di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 34 provinsi karena pada tahun 2023 data yang lengkap dan konsisten dari BPS masih tersedia untuk 34 provinsi. Teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan sumber resmi pemerintah
kita mengenai tingkat pengangguran dan kriminalitas. Teknik analisis data. Analisis dilakukan dalam 2 tahap, yaitu analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data. 2. Analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kriminalitas menggunakan persamaan Y sama dengan A tambah BX tambah E. Bab 4. Hasil penelitian. Analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan terdapat 34 provinsi yang dianalisis. Rata-rata tingkat pengangguran sebesar 4,09%, sedangkan rata-rata tingkat kriminal sekitar 922,82 kasus. Pengangguran tertinggi terdapat di Banten, yaitu 7,52%, sedangkan terendah di Nusa Tenggara Barat 2,80%. Tingkat kriminalitas tertinggi di DKI Jakarta, sedangkan yang terendah berada di Kalimantan Utara. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Nilai ASYMP SING 0,200 lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal sehingga memenuhi syarat analisis regresi. Yang kedua, uji multikolonialitas, nilai tolerance 1,000 dan FIF 1,000 menunjukkan tidak terjadi multikolonialitas sehingga model regresi memenuhi syarat asumsi. Yang ketiga, uji heterokedasitas, nilai SIG 0,033 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan masih terdapat gejala heterokedasitas sehingga asumsi homogenitas varians belum terpenuhi. Pengujian hipotesis yang pertama, uji T. Nilai SIG sama dengan 0,046 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Koefisien regresi sebesar 0,851 berarti setiap kenaikan satu satuan tingkat pengangguran akan meningkatkan tingkat kriminalitas sebesar 0,1851. Yang kedua, uji F. Nilai F sama dengan 4,297 dengan SIG sama dengan 0,046 lebih besar dari 0,05, menunjukkan model regresi layak digunakan sehingga pengangguran secara keseluruhan berpengaruh terhadap kriminalitas. Sekian presentasi dari kelompok Patapata. Bye-bye.